pasti dia akan mempunyai keterampilan, peningkatan skill. Perlindungannya, Ya, perlindungan dalam bekerja yang dia ingin memutuskan lanjut, itu berarti nanti masuk membutuhkan mental yang luar biasa juga ya Pak ya. Dan juga mungkin modal, relasi dari banyak negara. daftar hingga diberangkatkan itu butuh waktu berapa lama? Halo Sobat Cakap Kerja, gimana kabarnya Sobat Cakap Kerja? Semoga Sobat Cakap Kerja selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada ya. Nah, siapa nih di sini Sobat Cakap Kerja yang mau bekerja di luar negeri? Atau ada yang mau ke Jepang? Nah, pas banget di episode podcast Gampang Kerja kali ini, kita akan membahas terkait ketenaga kerjaan ke Jepang. Luar biasa sekali kan. Nah, sudah bersama saya di sini ada Bapak Sujito selaku Kepala Cabang Tangerang LPK Yuki Sorai. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, sobat jam kerja. Iya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, kesibukannya apa nih Pak belakangan hari ini? Untuk saat ini sedikit agak padat ya, karena kebetulan kami juga disuruh bantu kegiatan taraweh dan sebagainya. Kemudian juga ada olahraga pingpong juga. Ya, selain sebenarnya fokusnya mengurus LPK. Oke. Nah, mungkin banyak sekali di sini yang belum mengetahui nih Pak terkait dengan LPK Yuki Sorai. Itu LPK apa sih Pak? Terus juga berdirinya sejak kapan dan juga bergerak fokusnya di bidang apa? Nama lembaga adalah Yuki Sorai, PT Yuki Sorai, yaitu sebuah perusahaan dalam negeri yang berusaha di bidang pelatihan kerja dan penempatan kerja juga, baik di dalam maupun di luar negeri yang sudah mendapat izin dari Dinas Tenaga Kerja secara nasional. Oke, berdiri sejak kapan Bapak? Berdiri dari tahun 2019. Oke, dari tahun 2019. Dan fokusnya ini lebih ke apa nih Pak berarti? Fokusnya ada pemagangan dalam negeri juga, ada pemagangan luar negeri juga, tetapi untuk yang Tangerang ini kebetulan karena kami di cabang Tangerang, itu yang lebih ramai malah yang ke Jepang. Ke Jepang. Ke Jepang, betul. Oke, ke negeri Sakura nih berarti ya. Nah, berarti ada program magang dan juga bisa bekerja juga? Iya, ada magang, ada teknik-teknik juga, tapi ya lebih dominan masih magang. Oke. Nah, biasanya berapa lama sih Pak kalau magang di sana? Magang itu untuk magang 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah, itu untuk hak-hak pekerjanya itu samakah seperti pekerja atau ada nggak sih Pak yang membedakan dengan pekerja dan magang di sana? Kalau magang itu memang secara gaji ya itu masih di bawah UMK di negaranya. Kan magang sendiri kan pengertiannya kan belajar bekerja, belum menjadi profesional. Oke. Sendiri. Oke, berarti ada perbedaannya di gajinya seperti itu ya Pak Betul. ya. Oke, nah peran LPK-nya ini sendiri nih Pak, ketika ada yang ingin berangkat ke Jepang itu seperti apa sih Pak? Boleh nggak sih diinfokan juga prosesnya seperti apa? Ya, jadi peran LPK di sini karena kebetulan kami juga sudah punya izin SO, ya kan, Selling Organizer, sehingga kami sudah ada kerjasama dengan beberapa Kumiai yang ada di Jepang. Nah, Kumiai di sini adalah perusahaan yang mempunyai izin AO, Accepted Organizer, sehingga di internal mereka sendiri ada beberapa mitra-mitra perusahaan-perusahaan juga. Dan apabila di perusahaan Jepang itu membutuhkan tenaga, dia pasti akan menghubungi ke Kumiai. Nah, Kumiai tersebut karena ada kerjasama dengan SOYSI, sehingga nanti akan berkomunikasilah dengan SOYSI. YSI ada permintaan tenaga kualifikasi seperti ini, tolong disiapkan. Sehingga nanti kalau misalnya kami sudah menyatakan siap, nanti dari Kumiai dan perusahaan Jepang itu akan datang dan interview langsung dengan peserta. Oke, berarti interview langsung ya Langsung. dengan usernya nanti? Iya, betul. Oke, nah kalau di Jepang sendiri itu nanti bidang apa sih Pak yang ditempatkan mereka di bidang apa? Banyak sekali ya. Oh iya? Banyak sekali.
ada pengolahan makanan, Oke. ada manufaktur juga ada, Oke. kemudian ada peternakan, pertanian, perawat, caregiver, ada juga yang sampai ke penangkapan ikan di laut. Oh, Kalau yang punya nyali, oke. Nah, itu biasanya mereka bisa memilih untuk di bidang apa, atau yang tersedia ini kalau mau silahkan, kalau tidak tidak apa, atau seperti apa? ya kembali ke tadi karena hanya sifatnya magang, maka itu adalah belajar bekerja ya. Jadi kami memberi masukan kepada sobat cakap kerja, Mhm. jangan memilih-milih pekerjaan. Oke. Karena pada prinsipnya di Jepang itu semua jenis pekerjaan itu adalah cuan. Seperti itu. Oke. Nah, berarti mereka harus bisa bahasa Jepang nih, Bapak ya. Betul. Nah, itu biasanya seperti apa tuh Pak prosesnya? Apakah mereka lesnya di luar atau memang LPK menyediakan pelatihan berbahasa Jepang? Pastinya LPKIG Sore menyediakan atau membimbing untuk pelatihan bahasanya. Karena untuk makan itu sendiri secara skill itu zero skill. Tetapi untuk bahasa itu memang harus dibimbing dari nol, ya kan? Syukur kalau udah punya basic, ya kan? Nanti ketika bahasanya sudah dirasa bagus, cukup baru diinterviewkan. Oke, nah tadi kan banyak banget nih Mbak bidangnya ya. Di LPK Kisra itu menyediakan pelatihan dalam bekerjanya juga atau lebih ke bahasanya saja yang disiapkan? Yang paling dominan bahasa. Tapi ada beberapa kita punya workshop ya ya kan. Ada juga kalau kita nggak punya pelatihannya, kita kerjasama dengan contoh misalnya kayak caregiver gitu, untuk kita kerjasama dengan Pak Kijun. Oke. Sehingga nanti sebelum berangkat ke Jepang itu kita trainingkan dulu bangsa sebulan 2 bulan, baru nanti kan ada diklat lah ya, Mhm. baru kita nanti. Oke, berarti langsung terjun ke panti jompo yang langsung Betul. seperti itu ya Pak ya. Oke, nah biasanya dari mereka mendaftar hingga diberangkatkan itu butuh waktu berapa lama? Kalau untuk di kami ya di LPK Sore itu kan untuk pelatihan bahasa sendiri itu kan minimal 6 bulan ya. Karena ada kami bagi menjadi 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Dan tahap 1 sendiri itu memakan waktu 4 bulan. Oke. Karena kan ini kan belajar bahasa dasar kan ya. Mhm. Nah, tapi nanti tahap 2 itu 2 bulan. Nah, Oke. setelah nanti sahabat cakap kerja ini misalnya sudah interview dan lulus, itu berarti dia sudah mendapatkan job. Nah, baru nanti masuk ke pemberkasan. Oke. Pemberkasan itu nanti ya ada cek kesehatan ulang. Misalnya kemarin MCU-nya bagus, nah sekarang untuk pra pemberangkatannya juga harus bagus. Itu harus dipastikan lagi. Terus yang kedua nanti ada pembuatan paspor. Karena kita mau masuk ke negara orang, sehingga nanti KTP itu tidak dipakai lagi di sini. Oke. Nanti harus membuat paspor. Kemudian nanti ada tanda tangan kontrak. Ya. Nah, setelah tanda tangan kontrak, dokumennya kita kirim ke Jepang untuk lampiran pengajuan izin tinggal. Jadi sebelum sobat cakap kerja nanti ke Jepang itu, kita mengajukan izin dulu ke sana bahwa nanti akan tinggal di alamat ini dan sebagainya, dan sampai menunggu nanti izin tinggalnya itu terbit. Nah, setelah izin tinggalnya terbit, itu nanti baru dokumen tersebut kita bawa ke konsulat Jepang untuk mengajukan visa. Setelah visa ada, kita berikan tiket berangkat. Jadi dari pemberkasan itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Oh, Jadi kalau di total dari 4 tambah 2 tambah 3, 9 bulan lah kurang lebih. 9 bulan ya Pak Ya, ya. makanya di sini kalau misalnya dari sobat cakap kerja ini ada yang punya basic bahasa Jepang, ini berarti dia bisa memotong waktu di tahap 1. Ya, karena ada beberapa pengalaman juga di anak-anak Tangerang ini yang tahap 1 itu 4 bulan, dia dapat 2 bulan, bahasanya udah bagus, kita ikutkan interview, ternyata lulus, ya 7 bulan berangkat. Oh, Seperti itu. oke, baik. Nah, sebelum ke biayanya nih Pak yang harus Iya. disiapkan, saya mau tanya dulu nih. Kan ke luar negeri itu membutuhkan mental yang luar biasa juga Betul, ya Pak iya. ya. Dan juga mungkin banyak nih sobat cakap kerja yang khawatir dan takut. Iya. Ketika sudah di sana, bagaimana nih? Adakah perlindungannya, Iya. perlindungan dalam bekerja yang dibantu oleh LPK sendiri? Yang pertama, kami ingin memberikan saran dan masukan kepada sobat cakap kerja. Jangan takut untuk ke Jepang, karena Jepang itu negara maju. Ya, kita nanti akan kaget ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jepang. Lalu lintasnya tertib, tidak ada yang
saling mendahului, jarang kedengaran bunyi klakson, saking tertibnya. Yang kedua tuh bersih, ya kan, tempatnya bersih. Kemudian juga di sana itu dalam hubungan personal itu tidak seperti, mohon maaf ya, kalau di sini kan ada gibah segala macam, di sana tuh nggak ada, ya kan. Sehingga di sana pun untuk hak asasi manusia itu juga dijunjung tinggi. Jadi jangan khawatir, jangan takut nanti dibully lah atau apa dan sebagainya lah, segala macam konotatif negatif itu kita nggak perlu takut. Nah, terus kalau untuk anak-anak magang ini pengawasannya bagaimana, kan begitu ya. Nanti di sana ada kumia. Kumia itu yang akan mengawasi kita di sana. Kalau kita punya keluhan itu kita bisa sampaikan ke kumia. Misalnya di perusahaan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, pada saat bisa disampaikan ke kumia, ya kan. Nanti kumia akan bantu. Termasuk nanti ketika kita udah sampai ke Jepang itu, nanti yang menjemput di bandara itu kumia, menjemput di bandara kumia, kemudian nanti dibawa ke kantornya kumia. Itu selama 1 bulan dilakukan diklat. Ya, nah terus nanti di sana itu nanti yang akan membantu membuatkan KTP ke pemerintah setempat itu adalah kumia. Kemudian nanti akan dibantu dibukakan nomor rekening sama ATM, itu adalah kumia. Jadi kumia itu di sana itu adalah orang pertama yang akan membantu kita. Tetapi ada juga yang siswa-siswa kami yang ada di sana itu lebih sering juga japri, karena mungkin karena baru bulan-bulan pertama awal itu mungkin dia adaptasi bahasanya masih kesulitan, sehingga lebih nyamannya sampaikan ke kami di Indonesia, kami akan hubungi pusat hubungi hukumnya seperti itu. Ya, bahkan ada pengawasan di sana itu sampai pernah terjadi di apartemen mereka tinggal itu kumia itu pegang kunci gandanya, sehingga ketika peserta magang yang di sana sedang bekerja, dia tanpa informasi terlebih dahulu dia datang ke apartemen tersebut, dibuka, dicek kebersihannya, kemudian kerapihannya. Nah, apabila ditemukan ada apartemen yang kurang rapi, kurang bersih, itu bisa dia akan menyuruh orang lain untuk membersihkan. Nah, itu biasanya kita kena cas. Cas tersebut nanti akan dibebankan kepada yang tinggal di apartemen tersebut. Makanya buat sobat kerja, sobat cakap kerja nanti bila mana memang benar ke Jepang, tolong jaga kebersihan, jaga kerapihan dan sebagainya. Membuang sampah yang organik di mana, non organik di mana, itu harus paham. Berarti ada pendampingan ya Pak? Ada pendampingan, jangan lepas jangan sendiri. khawatir, betul. Tadi berarti ada fasilitas apartemennya untuk mereka tinggal. Ada. Itu sudah include atau mereka ada kena charge untuk pembayaran sewa? Itu ada pembayaran sewa dari potongan gaji. Jadi nanti gaji yang diterima itu ada beberapa potongan. Yang pertama satu pajak, ya. Yang kedua ada premi asuransi atau kalau di sini sebutnya BPJS, ya kan. Kemudian ada potongan apartemen. Nah, kemudian ada potongan juga, tapi bukan potongan ya. Kalau untuk listrik, kebutuhan listrik, pemakaian air, pemakaian gas itu biasanya nanti berdasarkan besar kecilnya pemakaian. Nah itu berarti mereka bisa menerima gaji bersih berapa tuh Pak kalau mereka cepat? Kalau untuk persediaan saat ini ya 108 rupiah kurang lebih per 1 yennya itu bisa nyampe 20 juta Pak. Kotor. Ya. Kotor 20 juta, kebutuhan yang tadi ada beberapa potongan itu sekitar 5-6 juta, yang 14 juta bisa bersih. Bisa bersih. Luar biasa sekali. Nah berarti mereka ada biayanya nih Pak di awal gitu ya. Betul. Nah itu seperti apa tuh Pak untuk rincian atau skema biaya yang harus mereka siapkan ya, supaya tahu di sini sobat cakap kerja yang mungkin tertarik gitu ya, dan mungkin mereka akan menyiapkan terlebih dahulu. Untuk biaya ini kita bagi menjadi 2 ya, ada biaya proses, ada biaya berangkat. Nah, kalau untuk biaya proses ini seyogianya kalau bisa ya diupayakan mandiri, karena nilainya masih di bawah 15 jutaan, masih di bawah 15 jutaan, sehingga nanti teman-teman ini bisa dibayar dengan cara dicicil, tidak harus sekaligus 15 juta uang masuk tuh enggak seperti itu. Terus yang kedua nanti ada biaya pemberangkatan, ya. Nah, biaya pemberangkatan ini bagi yang tidak mampu itu bisa menggunakan dana talangan. Ya. Dana talangan tersebut bila mana besarannya masih di bawah
atau maksimal 35 juta itu jaminannya adalah ijazah SMK atau SMA. Oh, oke. Berarti tersedia dana talangan juga. Ada kami sediakan. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, yuk segera bergabung dengan kami. oke Bapak, nah berarti di sana nih Pak, misalnya kan di Indonesia saja banyak gitu ya pekerja yang mungkin mengalami masalah-masalah dalam pekerjaan ya Betul. gitu. Berarti di sana nanti bisa konsultasi langsung dengan pendamping yang ada di sana seperti itu ya Betul, Bapak ya. ya. Oke. Selain itu juga dari tim kami biasanya per 2 atau 3 bulan sekali pasti akan berkunjung ke sana. Oh. Dia akan mendatangi tempat-tempat di mana siswa kita ditempatkan. Bahkan ada beberapa alumni yang istilahnya mengundang kami langsung, yuk datang ke sini cek anak-anak silakan seperti itu. Oke. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Baik yang kalau laki-laki sih mungkin mentalnya ada, yang perempuan. Iya. Tapi banyak sekarang ini anak-anak Tangerang yang perempuan pun sudah di Jepang. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, untuk saat ini yang sudah diberangkatkan ke Jepang dari LPKYS itu berapa banyak sih Pak? Kalau secara total keseluruhan mungkin di atas 300 orang. Ya, betul. Iya, secara keseluruhan ya. Tapi kalau untuk Tangerang aja mungkin kisarannya sekitar 90 orang. 90 orang. Dari awal kita buka cabang Tangerang sampai hari ini mungkin ya sekitar 90 orang. Oke. Nah tentunya banyak sekali juga nih para pencari kerja yang butuh kepastian jenjang karir nih Pak. Ya. Nah apakah di sana ketika pemagangan lalu cocok bisa diangkat jadi karyawan atau seperti apa untuk jenjang Ya. karir di sana? Jadi begini, tadi kan kita bicara tentang magang. Di sana itu kan biasanya pada saat sobat cakap kerja ini sudah masuk Jepang itu dengan satu program magang selama kontrak 3 tahun. Nah, selama kontrak 3 tahun itu pasti dia akan mempunyai keterampilan, peningkatan skill, keahlian. Nah, baru kalau misalnya 3 tahun selesai, dia akan diberi 2 pilihan nih, mau pulangkah atau mau lanjut, seperti itu. Nah, pada saat dia ingin memutuskan lanjut, itu berarti nanti masuk ke program Tokutei Hino. Oke, beda program lagi Beda berarti program ya. lagi, dan Tokutei Hino pertama itu bisa sampai 5 tahun. Oh, wow. Tokutei Hino ada 2. Tokutei Hino pertama 5 tahun. Kalau misalnya nanti selesai 5 tahun, perpanjang lagi 5 tahun yang kedua. Jadi kalau di total dari magang sampai Tokutei Hino itu bisa sampai 13 tahun tinggal di Jepang. Wow. Ya, seperti itu. Luar biasa. Nah mungkin sudah penasaran syaratnya apa? Boleh Bapak dibantu syaratnya apa sih Pak kalau misalnya mau mendaftarkan diri di LPK dan juga bisa bekerja di Jepang? Yang pertama pastinya harus sehat, ya. Jadi sehat ini harus dibuktikan dengan medical check up, Oke. ya kan? Yang kedua ya laki-laki perempuan. Kalau untuk laki-laki ya jangan sampai ada tindik atau tato. Oke. Kalau untuk perempuan yang penting jangan ada tato. Kemudian minimal SLTA sederajat, Oke. ya. Dan mau belajar bahasa Jepang. Oke. Fokus, semangat, jalani prosesnya, insya Allah berhasil. Oke, baik. Nah, terus sekarang apa sih Pak tantangannya nih? Mungkin untuk mempersiapkan diri dan mental, apa saja persiapannya yang harus disiapkan dari diri pribadi, serta tantangan apa sih yang sekarang yang harus dihadapi ketika mereka siap bekerja di Jepang? Kalau tantangan yang paling dominan tuh ya kita harus siap hidup di negara yang mengalami 4 musim. Oke. Ya kan, di sana nanti akan ada musim dingin, yang itu benar-benar dinginnya tuh ya benar-benar bisa sampai ke minus ya. Apalagi sekarang lagi musim salju nih, sekarang di bulan 2 ini lagi musim salju, bahkan ada beberapa tempat yang sudah mulai muncul bunga sakura. Oke. Nah, ini suhunya masih di bawah 15 derajat, bahkan masih di bawah 10 derajat. Terus nanti pada saat musim semi itu suhu mulai menghangat, sampai puncaknya nanti masuk musim panas, ya kan, itu bisa ekstrim sampai 37 derajat. Mungkin sepanas-panasnya di Indonesia masih sampai 35 derajat, tapi kalau di Jepang itu bisa sampai 37, 38. Ya, kita juga harus siap. Nah, terus yang pasti juga kita jauh dari keluarga. Tapi jangan khawatir, sekarang udah musim teknologinya udah musim udah canggih lah ya. Video call ya. Video call setiap saat, ya kan, pesan ke keluarga setiap waktu. Jadi dapat dikatakan udah gak ada batasan seperti itu.
Oke, baik Bang Yes. Jadi itu tadi sudah diinfokan syaratnya, biayanya, terus tantangannya dan apa saja yang dipersiapkan para pencari kerja untuk dapat bekerja di Jepang. Luar biasa sekali Ya. Bapak. Lalu boleh untuk closing statement-nya yaitu pesan untuk pencari kerja Kota Tangerang yang ingin meningkatkan masa depan melalui kerja di luar negeri. Boleh berikan pesan dan juga motivasinya. Kepada sobat cakap kerja khususnya di Tangerang dan umumnya dimanapun saja kalian berada, jangan takut untuk ke Jepang. Karena apalagi buat sobat cakap kerja yang masih usianya baru lulus SLTA, ya kan? Gunakan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya untuk masa depan yang lebih baik. Karena setelah nanti kalian lakukan kerja di luar negeri, pastinya modal pasti sudah ada. Modal, relasi dari banyak negara, karena yang di Jepang itu nanti tidak hanya orang Jepang saja, pasti dari beberapa negara kawasan ASEAN, Asia, bahkan dari Amerika Latin pun ada di Jepang. Nah, dengan kita melakukan kerja di luar negeri di Jepang, magang 3 tahun, itu pasti akan mendapatkan sertifikat magang, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, kualitas bahasanya pun juga akan bagus, sehingga nanti kalau misalnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, itu modal itu bisa digunakan, bisa menjadi penerjemah bahasa di perusahaan-perusahaan dalam negeri atau perusahaan-perusahaan asing Jepang yang ada di Indonesia. Bisa juga misalnya pengen menjadi guru bahasa Jepang, jadi sensei, ya kami juga masih membutuhkan banyak sensei karena kami juga terus membuka cabang di mana-mana. Dan juga kalau misalnya buat yang perempuan, ya kan, apabila nanti pulang ke Jepang terus menikah, itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah sambil membuka privat bahasa Jepang kah, atau apapun jenisnya lah. Yang penting itu masih bisa menambah income. Baik, luar biasa sekali. Dan Bapak sorry tadi ada pertanyaan skip itu maksimal umurnya Ya. itu berapa sih Pak? Kalau untuk magang rata-rata yang dibutuhkan tuh minimal 18, maksimal 30. Meskipun ada beberapa perusahaan yang sampai 36 pun dia masih mau. Karena di sana itu ada pengalaman siswa kami umur 31 itu malah dijadikan leader, ya kan, menjadi tim ketua regu di sana, sehingga dia justru malah bisa membimbing anak-anak yang di sana seperti itu. Oke, dan tentunya juga legalitasnya sudah Legalitas aman ya Pak aman, insya ya. Allah aman. Jadi memang kalau legalitasnya aman ini lama tetapi nyaman, daripada singkat tetapi ilegal, tidak nyaman. Iya, baik. Karena kalau misalnya ada yang tertarik ingin tanya-tanya lebih lanjut ataupun mau kepoin nih, bisa kepoin ke media sosial atau ke kantor di mana aja Pak alamatnya? Ya, alamat kami LPK Yukisorai itu di perumahan Grand Duta Tangerang. Ya, Blok Dolomit 2, Blok D7 nomor 12, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Oke, nah kalau media sosialnya sendiri Bu? Ada di TikTok. Ya, LPK Yukisorai Indonesia. Kan. Oke, jadi jangan lupa untuk follow, untuk kepoin. Nah kalau misalnya mau tanya langsung, bisa langsung aja datang ke kantornya Pak yang akan dibantu segala bentuk pertanyaan ataupun persyaratan nanti bisa dibantu ya. Dan semoga sobat cakap kerja yang menonton tayangan ini, informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menambah peluang karir dan juga menambah pengalaman ya. Mungkin sembari menunggu panggilan atau mungkin masih bingung ingin kerja di mana, apalagi yang fresh graduate, bisa banget dicoba untuk pelatihan di LPK Yukisorai dan nantinya bisa bekerja di Jepang dengan tadi gaji dan biaya yang sudah disebutkan. Bisa dipertimbangkan ataupun misalnya nanti mau tanya lebih lanjut, nanti bisa langsung aja datang ke LPK Yukisorai. Alamat tadi di sini. Nah, di sini. Oke, Bapak Sugito terima kasih banyak atas kehadirannya telah menjelaskan kita semua terkait dengan LPK Yukisorai. Kita bisa jadi kenal lebih lanjut terkait LPK Yukisorai dan juga syarat dan yang lain-lain terkait dengan pemagangan atau bekerja di Jepang. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bapak ya. Terima kasih. Ada lagi pesan yang ingin sampaikan? Untuk konsultasi lebih lanjut silakan datang ke kantor, ya kan? Karena kalau misalnya komunikasi hanya sebatas WA dan sebagainya, mungkin ada beberapa yang
kurang. Ya kan kami akan meskipun nanti hanya sebatas ingin tahu saja, ya kan, tidak langsung mendatang, nggak apa-apa, akan kami layani, ya kan. Siapa tahu nanti supaya nanti kapan waktu pas kebetulan siap hadir, kemudian bisa mendaftar. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Sujito, semoga Baik, sehat selalu dan sama-sama. menjalankan tugasnya, semoga kita bisa bertemu lagi ya. Nah segitu aja Sobat Cakap Kerja podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and share supaya tahu ada teman-teman, saudara, tetangga yang membutuhkan informasi ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.